Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Farhan Hisam, NIM 2014 210 835. Di sini saya akan menjelaskan tentang membangun organisasi dari atas ke bawah. Di sini yang pertama yang diperlukan dalam membangun organisasi adalah menentukan pekerjaan apa yang akan kita lakukan. Misalnya kita akan membuat bisnis memotong rumput, maka kita harus menentukan dulu pekerjaan apa saja yang akan kita lakukan, seperti memotong rumput, memangkas rumput, dan yang lain-lain. Setelah itu, setelah kita menentukan pekerjaan yang akan kita lakukan, kita juga membagi tugas di antara rekan-rekan bisnis kita. Misalnya saya memiliki bakat spesial untuk memangkas rumput, sedangkan rekan-rekan saya memiliki bakat untuk memotong rumput. Setelah itu, apabila bisnis kita sudah mulai maju, kita perlu melakukan pembagian tugas tim. Jadi misalnya dibentuk tim memotong rumput dan juga dibentuk tim lagi untuk membersihkan rumput. Setelah itu kita juga perlu menetapkan tanggung jawab dan otoritas di antara rekan-rekan bisnis kita dan juga di antara tim-tim di organisasi itu, agar kita lebih mudah untuk mengetahui apabila ada suatu kegiatan perusahaan yang tidak berjalan dengan baik. Kita lebih mudah mengetahui bagaimana tim mana yang akan melakukan tanggung jawabnya. Dan juga dalam berorganisasi diperlukan akuntabilitas agar semua kegiatan perusahaan berjalan sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing. Dan juga dalam organisasi diperlukan alokasi dana. Misalnya untuk tim memotong rumput dibutuhkan dana sekitar 100 juta dan yang lain-lain. Setelah itu juga dalam berorganisasi diperlukan menetapkan prosedur yang sesuai dengan tujuan-tujuan organisasional agar perusahaan berjalan dengan baik. Di sini saya akan melanjutkan tentang perkembangan desain organisasi. Perkembangan desain organisasi yang pertama adalah akibat pertumbuhan bisnis. Pada awalnya bisnis-bisnis kecil memiliki pekerja yang begitu sedikit dan juga proses produksinya masih begitu sederhana. Begitu juga perusahaan kecil. Setelah itu, setelah tahun 1990-an, ketika muncul era produksi massal, yaitu di mana memproduksi barang dalam jumlah banyak secara efisien, maka banyak sekali perusahaan-perusahaan besar memiliki pekerja yang sangat banyak dan memiliki organisasi yang sangat kompleks. Akibat dari pertumbuhan bisnis tersebut muncul ekonomi skala, yaitu situasi di mana perusahaan dapat mengurangi biaya produksi dengan membeli barang mentah yang banyak, dan biaya rata-rata produksi turun sedangkan tingkat produksi semakin meningkat. Pada masa era produksi massa muncul banyak teori-teori organisasi. Penemu teori organisasi yang pertama adalah Henri Fayol. Dia adalah seorang berkebangsaan Perancis. Dia menerbitkan buku yaitu yang bernama Administration Industrielle et Générale. Buku tersebut diterbitkan pada tahun 1919 dan dipopulerkan di Amerika Serikat di bawah judul General and Industrial Management. Setelah itu Max Weber adalah seorang berkebangsaan Jerman. Dia adalah seorang ahli sosiologi dan ekonomi. Dia menerbitkan buku yang berjudul The Theory of Social and Economic Organization pada tahun 1940-an. Dan prinsip-prinsipnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Elisabeth Andriani Claudia Angel, NIM saya 2014 210 836. Saya akan menjelaskan tentang mengubah prinsip menjadi rancangan organisasi. Yang pertama, hierarki. Hierarki adalah sistem yang menempatkan satu orang berada di sisi puncak dan sistem ini bergerak dari atas ke bawah. Yang kedua adalah rantai komando. Rantai komando adalah garis otoritas yang bergerak dari hierarki atas ke hierarki bawah. Yang ketiga adalah birokrasi. Birokrasi adalah organisasi yang memiliki banyak manajer di dalamnya untuk mengambil keputusan dan peraturan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang isu yang terlibat dalam struktur organisasi. Yang pertama adalah desentralisasi versus desentralisasi otoritas. Desentralisasi muncul ketika pengambilan keputusan
keputusan berada di tingkat manajemen puncak di markas besar perusahaan. Yang kedua adalah desentralisasi otoritas. Desentralisasi otoritas yaitu pengambilan keputusan muncul ketika berada di manajemen tingkat rendah dan para karyawan-karyawan yang bersifat familiar. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi tinggi. Struktur organisasi tinggi, struktur di mana badan organisasi berbentuk piramida tertinggi, dikarenakan berbagai tingkat manajemen. Versus struktur organisasi datar. Struktur organisasi datar adalah struktur organisasi yang memiliki sedikit lapisan manajemen dan rentang kendali yang luas. Yang ketiga, rentang kendali. Rentang kendali adalah struktur organisasi di mana manajer tingkat rendah, manajer mengawasi bawahan yang paling rendah. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Madinat Maulida, NIM 20142100830. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan sentralisasi. Di setiap sistem mengalami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang pertama, saya akan menjelaskan kelebihan sentralisasi. Kelebihan sentralisasi yang pertama adalah kendali sistem manajemen puncak yang lebih besar. Di sini, di sentralisasi ini, sistem manajemennya lebih baik dan sistem pengaturan manajemennya lebih banyak. Yang kedua yaitu efisiensi yang lebih tinggi. Pemanfaatan di sini lebih tinggi daripada di desentralisasi. Dan yang ketiga adalah sistem distribusi yang lebih kompleks. Di sistem ini, di sentralisasi ini, pendistribusiannya lebih kompleks dibanding desentralisasi. Dan yang keempat adalah adanya sistem korporat atau merek yang lebih besar atau lebih dikenal. Merek yang dimaksud di sini adalah dia lebih terkenal daripada desentralisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan sentralisasi. Kekurangan sentralisasi yang pertama yaitu adaptasi terhadap pelanggan sangat kurang atau kurangnya adaptasi terhadap pelanggan. Di sini pelanggan merasa kurang puas terhadap pelayanan sentralisasi tersebut dalam perusahaan. Yang kedua adalah kurangnya pemberdayaan atau kurangnya pelatihan terhadap sumber daya manusia. Di sini para pekerja atau sumber daya manusia kurang dilatih. Yang ketiga adalah adanya konflik interorganisasial. Di sini sering terjadi konflik di organisasi-organisasi tersebut. Dan yang keempat adalah moral yang lebih rendah. Sudah saya jelaskan, apabila terjadi pemberdayaan yang kurang atau kurangnya pelatihan, maka akan terjadi moral yang lebih rendah. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Niki Manadila, NIM 2014-2100838. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi. Struktur organisasi itu ada dua, yaitu struktur organisasi tinggi dan struktur organisasi datar. Yang pertama, struktur organisasi tinggi. Struktur organisasi tinggi adalah di mana struktur organisasional piramida sangat tinggi karena tingkat manajemennya. Ada 3 poin dari struktur organisasi tinggi, yaitu rendah lapisan manajemen, banyak lapisan manajemen. Yang dimaksud banyak lapisan manajemen adalah ada manajer, lalu asisten manajer, sekretaris asisten, supervisor, pelatih dan lain-lain. Lalu yang kedua ada yang tingginya biaya manajemen. Yang dimaksud tingginya biaya manajemen yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar gaji para manajer dan orang-orang pendukung. Yang ketiga adalah rentang kendali kecil. Yang dimaksud rentang kendali kecil itu adalah perusahaan tersebut mempunyai bawahan kurang dari 15 orang. Lalu struktur organisasi datar adalah di mana struktur itu merupakan struktur yang tingkat manajemennya rendah atau sedikit. Ada 3 poin dari struktur organisasi datar, yaitu yang pertama sedikit lapisan manajemen. Sedikit lapisan manajemen itu maksudnya ada manajer, lalu supervisor, karyawan, seperti itu. Intinya lebih sedikit daripada struktur organisasi tinggi. Lalu yang kedua, sedikit
sedikit biaya manajemen. Yang dimaksud sedikit biaya manajemen tersebut adalah perusahaan tersebut mempunyai pekerja yang sesuai dengan pekerjaannya. Lalu yang ketiga, rentang kendali luas, yaitu yang dimaksud rentang kendali luas tersebut yaitu perusahaan tersebut mempunyai bawahan lebih dari 15 orang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian dari rentang kendali sempit. Yang pertama, keuntungannya ada 4, yaitu lebih banyak kendali oleh manajemen puncak. Nah, di sini maksudnya dalam suatu perusahaan tersebut tentunya ada pimpinan, yaitu seperti manajer. Nah, itu berusaha untuk menjadikan kualitas perusahaan tersebut menjadi lebih baik. Yang kedua, spesialisasi yang lebih baik. Spesialisasi yang lebih baik itu maksudnya para manajer lebih memperhatikan karyawannya sehingga mereka tahu spesialisasi diri dari karyawan masing-masing. Yang ketiga, pengawasan yang lebih ketat. Pengawasan lebih ketat itu maksudnya dalam suatu perusahaan tersebut kan manajernya itu banyak. Jadi mereka tentunya membuat peraturan-peraturan yang lebih banyak, jadi perusahaan tersebut lebih ketat. Yang keempat, banyak kesempatan untuk kemajuan. Banyak kesempatan kemajuan ini para manajer bertukar pikiran untuk membuat perusahaan tersebut menjadi lebih baik. Jadi peluang kemajuan dari perusahaan tersebut lebih banyak. Lalu ada 4 kerugian, yaitu yang pertama, pemberdayaan kurang. Pemberdayaan kurang di sini maksudnya perusahaan tersebut lebih banyak memperkerjakan manajer daripada karyawannya. Yang kedua, biaya yang lebih tinggi. Biaya yang lebih tinggi sudah saya jelaskan bahwa biaya yang lebih tinggi maksudnya perusahaan tersebut mengeluarkan biaya yang lebih banyak untuk membayar gaji para manajer dan orang-orang pendukung. Yang ketiga, tertunda pengambilan keputusan. Ini maksudnya para manajer bertukar pikiran dan ide-ide tersebut tentunya berbeda-beda, jadi keputusan tersebut diambilnya lebih lama. Yang keempat, kurang taat terhadap pelanggan. Ini maksudnya dalam perusahaan tersebut tentunya mereka lebih sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, apalagi manajer, jadi mereka lebih tidak memperhatikan pelanggan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Bella Francisca, tim saya 2014-2108-25. Di sini saya akan menjelaskan tentang rentang kendali luas, keuntungan dan kerugiannya. Rentang kendali luas yang sendiri adalah di mana manajer atau pemilik usaha mempunyai bawahan lebih dari 15 orang pekerja. Dan keuntungannya yang pertama adalah biaya lebih sedikit. Biaya lebih sedikit dikarenakan kita memerlukan beberapa banyak manajer atau orang-orang pendukung seperti asisten manajer, sekretaris, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah di mana jumlah pekerja sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Dan yang kedua adalah lebih respon terhadap pelanggan, karena di mana manajer bisa terjun langsung ke lapangan untuk menangani atau memecahkan masalah terhadap pelanggan. Dan yang ketiga adalah cepat mengambil keputusan, karena di mana para pekerja bekerja sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Dan yang keempat adalah pemberdayaan yang lebih banyak, karena di mana seorang manajer memberdayakan atau memperkerjakan para pekerja lebih dari 15 sampai 40 pekerja. Dan kerugiannya adalah yang pertama, lebih sedikit mempunyai kesempatan untuk maju, karena di mana para pekerja yang jumlahnya sangat pas dan kurangnya inisiatif atau bertukar pikiran terhadap para pekerja yang lain. Dan kedua adalah manajer terlalu bekerja keras, karena di mana seorang manajer memperkerjakan atau mengawasi lebih dari 15 orang pekerja. Dan ketiga adalah hilangnya kendali, karena banyaknya mengawasi para pekerja, maka manajer sangat kewalahan untuk mengatasinya. Dan yang terakhir adalah lebih sedikit mempunyai keahlian manajemen, karena kan pengawasan yang lebih banyak untuk para pekerja, dan manajer akan kurang teliti dan untuk mengawasi dan mengatur keahlian manajemen perusahaannya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian departementalisasi. Yang pertama, keuntungannya yaitu
yaitu pengembangan keterampilan. Nah, di suatu departemen tersebut kita akan bisa mengembangkan dan menguasai keterampilan masing-masing. Dan yang kedua adalah mencapai skala ekonomi, di mana suatu departemen bekerja sama mengembangkan atau mencapai skala ekonomi lebih efektif dan efisien. Yang ketiga adalah koordinasi yang baik, di mana suatu departemen mempunyai atasan yang bisa mengarahkan berbagai aktivitas di suatu departemen tersebut. Kerugian yang pertama adalah kurangnya komunikasi, karena di suatu departemen A dan yang lain mempunyai tugas dan kepentingan masing-masing. Yang kedua adalah mengidentifikasikan karyawan dengan departemen, di mana suatu departemen tersebut lebih mementingkan departemennya sendiri daripada departemen yang lain. Yang ketiga adalah spesialis yang sempit, karena semua para pekerja dibebankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, maka tidak bisa mengendalikan departemen yang lain. Yang kelima adalah berpikir secara kelompok, di mana suatu departemen cenderung memikirkan pola pikir yang sama dan mereka membutuhkan masukan atau tanggapan dari departemen luar atau lain. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Permata Imran Yanto, NIM 2014-210831. Di sini saya akan menjelaskan tentang departementalisasi. Ada 5 cara perusahaan untuk melakukan departementalisasi, yaitu dengan menurut produk. Maksudnya di sini perusahaan mengelompokkan departemen menurut produk yang dihasilkan. Contohnya, departemen produksi barang dikelompokkan untuk mengurus produksi barang. Departemen produksi jasa untuk mengurusi produk tentang jasa. Yang kedua, departemen menurut kelompok pelanggan. Maksudnya perusahaan akan melakukan pembagian penjualan kepada pelanggan yang dikelompokkan menurut kriteria, contoh laki-laki, perempuan, tua, dan muda. Misalkan produk Rexona untuk laki-laki dan perempuan. Di sini pelanggan akan lebih tepat memilih produk yang diinginkan supaya tidak keliru. Satu lagi, berdasarkan proses. Maksudnya di sini berdasarkan proses cara kerjanya. Contoh, perusahaan mebel dibagi divisi pembuatan kayu mentah, divisi pembuatan kursi, dan divisi pengecatan. Menurut departemen, menurut lokasi geografis. Maksudnya di sini dibagi penjualan menurut lokasi geografis. Contohnya penjualan di lokasi Pulau Jawa untuk Pulau Jawa, Pulau Bali untuk Pulau Bali, Kalimantan untuk Kalimantan, dan seterusnya. Yang terakhir, departemen berdasarkan fungsi. Maksudnya pembagian departemen berdasarkan aktivitas perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Setelah melakukan pembagian tugas, maka yang harus dilakukan adalah menetapkan hierarki pengambilan keputusan. Terima kasih. Model-model organisasi. Model-model organisasi ada 4, yaitu organisasi jalur dan staff, organisasi diametrik, dan tim-tim mandiri lintas fungsional. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi jalur. Organisasi jalur memiliki 2 jalur arah langsung untuk tanggung jawab, otoritas, dan komunikasi dari atas ke bawah dengan semua orang melapor ke satu supervisor. Keuntungan dari organisasi jalur adalah otoritas yang jelas dan tanggung jawab, mudah untuk memahami satu supervisor per karyawan. Nah, ada kerugiannya juga dari organisasi jalur ini. Kerugiannya adalah tidak fleksibel, jalur komunikasi yang panjang, sedikit rumit untuk memberi saran. Ya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Alsa Yunita, NIM 2014-210829.
Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang organisasi jalur dan staf. Organisasi jalur dan staf bisa disebut juga personal jalur dan atau personal staf. Personal jalur adalah bagian dari rantai komando yang bertanggung jawab untuk secara langsung bertujuan mencapai tujuan organisasi. Personal jalur memiliki kewenangan formal dan keputusan kebijakan. Yang dimaksudkan dengan kewenangan formal dan keputusan kebijakan yaitu personal jalur memiliki otoritas formal untuk mengambil keputusan polis, dan manajer jalur dapat memilih untuk mencari atau mengabaikan saran dari personal staff. Personal staff sendiri ialah para karyawan yang menasehati atau membantu para personil jalur untuk mencapai tujuan mereka, misalnya dalam bidang teknologi informasi, sumber daya manusia, dan lain-lain. Personal staff memiliki otoritas untuk menasehati dan membantu personal jalur dalam untuk mempengaruhi keputusan mereka, tetapi tidak dapat merubah atau membuat perubahan polis. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organisasi gaya matriks. Populasi organisasi matriks tumbuh karena adanya perubahan dari lingkungan ekonomi, teknologi, dan kompetitif yang berubah dengan cepat. Organisasi matriks adalah organisasi yang mengumpulkan para spesialis dari bagian-bagian berbeda organisasi yang bekerja sama secara jangka panjang untuk mengerjakan proyek-proyek tertentu, tetapi masih merupakan bagian dari struktur jalur dan struktur staf. Di sini organisasi gaya matriks mempunyai kelebihan dan kelemahan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kelebihan. Kelebihan pertama, fleksibel. Struktur ini memberikan fleksibilitas kepada para manajer untuk menugaskan orang-orang ke dalam proyek. Yang kedua, kerjasama dan kerjasama tim. Struktur ini mendorong kooperasi interorganisasional dan kerjasama tim. Yang ketiga, kreativitas. Struktur ini dapat menghasilkan solusi kreatif untuk memenuhi masalah-masalah seperti yang berhubungan dengan pengembangan produk baru. Yang terakhir, lebih efisien penggunaan sumber daya. Struktur ini menawarkan penggunaan yang lebih efisien akan sumber-sumber organisasi. Dan saya akan menjelaskan tentang kekurangannya. Kekurangan dari organisasi gaya matriks yang pertama yaitu mahal atau kompleks. Gaya ini mahal dan kompleks. Yang kedua, gaya ini menyebabkan kebingungan di antara para karyawan dengan yang berhubungan dengan kesetiaan mereka kepada para manajer atau unit fungsional mereka. Yang ketiga, gaya ini mewajibkan untuk keterampilan yang interpersonal serta para manajer dan karyawan yang kooperatif sehingga munculnya masalah komunikasi. Dan terakhir yaitu tidak permanen. Tim-tim dari organisasi matriks ini dibentuk untuk menyelesaikan masalah atau untuk mengembangkan sebuah produk baru. Setelah semuanya tercapai, tim-tim ini akan bubar. Ya, di sini yang terakhir saya akan menjelaskan tentang tim-tim mandiri lintas fungsional. Yang dimaksudkan adalah sekelompok karyawan yang bekerja sama secara jangka panjang, dan di tim-tim ini berbeda dengan tim-tim organisasi gaya matriks. Tim-tim ini melewati batas organisasi. Yang dimaksudkan yaitu tim-tim ini memasukkan para pelanggan, pemasok, dan distributor masuk ke dalam tim-tim ini. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Abdul Kohar, NIM 2014-2010
823. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengatur interaksi tentang perusahaan. Poin yang pertama adalah network. Network adalah menggunakan teknologi komunikasi dengan cara lain untuk menghubungkan organisasi-organisasi dan memungkinkan mereka untuk bekerja bersama-sama untuk mencapai objektif umum. Yang kedua, real time. Real time adalah saat sekarang atau waktu aktual saat sesuatu terjadi. Yang ketiga adalah transparansi. Transparansi di sini dijelaskan konsep yang mendeskripsikan sebuah perusahaan yang sangat terbuka dengan perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut sehingga dapat melihat informasi elektronik secara tembus pandang atau transparan. Yang keempat adalah korporasi virtual. Korporasi virtual adalah jaringan organisasi temporal yang terdiri atas perusahaan-perusahaan yang dapat bergabung sesuai dengan kebutuhannya. Yang kelima adalah benchmarking. Benchmarking adalah membandingkan praktik, proses, dan produk suatu organisasi dengan praktek, proses, dan produk organisasi terbaik di dunia. Dan yang terakhir adalah kompetensi inti. Kompetensi inti adalah fungsi-fungsi yang dapat dilakukan organisasi dengan sama baiknya atau lebih baik ketimbang organisasi yang lain di dunia. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk korporasi virtual. Korporasi virtual tidak memiliki ikatan permanen dengan perusahaan-perusahaan yang melakukan pekerjaan produksinya, distribusinya, hukumnya, dan pekerjaan yang lainnya. Perusahaan-perusahaan yang seperti ini sangatlah fleksibel dan dapat beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di dalam pasar dengan cepat atau baik. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dwi Lutfianto, NIM 2014-210-826. Saya di sini akan menjelaskan tentang beradaptasi pada perubahan. Sebuah organisasi haruslah mengetahui adaptasi-adaptasi yang ada di pasar tersebut dan perubahan-perubahan yang ada di pasar agar organisasi tersebut tidak rugi dan bisa melayani pelanggannya dengan bagus. Dan yang pertama adalah restrukturisasi untuk pemberdayaan. Yang dimaksud restrukturisasi adalah mendesain ulang sebuah organisasi agar lebih efektif dan efisien untuk melayani pelanggannya. Selain itu ada juga organisasi yang terbalik. Organisasi yang terbalik adalah organisasi yang menempatkan orang-orang yang dapat dihubungi di atas dan CEO berada di bawah bahkan organisasi. Yang ketiga adalah berfokus pada pelanggan. Nah, yang dimaksud berfokus pada pelanggan adalah sebuah organisasi haruslah tetap berfokus pada pelanggan tersebut agar pelanggan tersebut merasa tidak kecewa dan dapat menghargai kinerja kita. Dan yang ketiga sendiri adalah menciptakan kultur organisasi yang berorientasi pada perubahan. Nah, yang dimaksud kultur organisasi di sini adalah nilai-nilai yang dimiliki secara luas dalam organisasi untuk membentuk kesatuan dan kooperasi untuk menentukan tujuan umum. Contohnya seperti mitos, kisah, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah organisasi informal. Organisasi sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Yang dimaksud organisasi formal adalah struktur yang memperinci tentang jalur-jalur tanggung jawab, otoritas, dan posisi. Dan yang dimaksud organisasi informal adalah sistem hubungan yang berkembang secara spontanitas. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi tradisional. Nah, tadi telah saya jelaskan, struktur tradisional adalah kebalikan dari organisasi yang terbalik. Berarti struktur tradisional adalah organisasi yang menempatkan CEO berada di atas bagian organisasi dan orang-orang yang dapat dihubungi di bawah bagian organisasi. Dan yang pertama adalah manajemen puncak, manajemen tengah, dan para pekerja garis depan. Dan yang ketiga adalah saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi yang terbalik. Dan yang setelah saya jelaskan tadi, organisasi yang terbalik adalah organisasi yang menempatkan orang-orang yang dapat dihubungi di atas dan CEO berada di bawah bahkan organisasi.
Dan yang pertama adalah para pekerja garis depan berada di atas, yang di tengah adalah manajemen pendukung, dan yang terakhir adalah manajemen puncak. Sekian dari saya, terima kasih.